Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore atau malam. Pada kesempatan ini saya merekam video kuliah saya di Institut Teknologi Bandung, yaitu mata kuliah Etika Profesi dengan kode mata kuliah ET 4103. Pada kesempatan ini adalah bab 8 yang judulnya adalah problematika dari insinyur di perusahaan dan solusi dari sisi etika profesi. Ini adalah satu bahasan yang populer ya, jadi banyak sekali dibicarakan orang awam ya, ataupun juga di buku-buku referensi itu banyak sekali dibahas. Kalau buku-buku referensi yang berbahasa Inggris itu bahasanya adalah dalam tagline-nya adalah engineer in organization ya. Jadi insinyur di organisasi itu kalau dalam buku-buku referensi berbahasa Inggris. Jadi kali ini saya ingin membahas ini karena ini suatu hal yang cukup penting ya bagi seorang insinyur atau sebenarnya bagi siapapun ya. Ini juga berlaku untuk profesional yang lain, ini tidak hanya insinyur. Tapi khususnya sekarang kita bicarakan untuk insinyur, untuk engineering, untuk engineer. Nah ini ada stigma negatif terhadap engineer ya. Selama ini bahwa engineer itu tidak loyal ya. Dua hal, tidak loyal kepada organisasi atau kepada perusahaan, dan kedua adalah tidak loyal kepada profesinya. Ini stigma negatif yang ada di masyarakat di Indonesia maupun di Amerika ya, di negara lain juga demikian, tetapi dengan bobot yang berbeda ya. Jadi di sini kenapa bisa terjadi seperti ini? Jadi saya ingin menyampaikan dalam kuliah hari ini adalah dua hal. Pertama, kenapa bisa terjadi ya, stigma negatif tadi. Kemudian bagian kedua adalah bagaimana kita mencari solusi dari sisi kuliah etika profesi. Baik, yang pertama kita bahas adalah kenapa itu terjadi ya, stigma negatif itu. Bahwa engineer ya, sebenarnya bukan engineer, banyak profesi yang lainnya. Tapi terutama yang disoroti ini engineer, ini tidak setia kepada organisasi, kepada perusahaan. Dia kerja satu tempat, pindah lagi ke tempat lain ya. Itu adalah sangat sering terjadi. Ini tidak hanya lulusan ITB sering terjadi kan, di stigma itu lulusan ITB seperti itu, tapi sebenarnya bukan lulusan ITB aja. Lulusan universitas yang lain di Indonesia, di luar negeri juga, dari fakultas teknik itu memang stigmanya seperti itu. Ya kebetulan ITB kan mayoritas alumninya itu dari fakultas teknik ya, sehingga sering disebut alumni ITB tidak setia gitu. Sering pindah-pindah ya, keluar masuk perusahaan. Dan kemudian kedua juga ada stigma bahwa engineer itu tidak setia kepada profesinya. Nah ini kenapa ini terjadi? Nah ini saya bukan membela diri, tapi ini memang di referensi-referensi yang ada yang saya baca di referensi ya, kalau kita klik aja engineering etik gitu ya, itu akan banyak beberapa buku muncul ya terkait dengan hal itu yang ditulis oleh profesor-profesor yang memang menguasai bidangnya di Amerika maupun di negara lain. Itu memang secara teoritis itu perusahaan itu terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, yaitu perusahaan itu berorientasi kepada engineering. Kedua, itu perusahaan yang berorientasi pada customer atau pelanggan. Dan ketiga, perusahaan yang berorientasi pada finansial. Ini adalah secara teoritis yang ada di buku-buku maupun di jurnal ya. Tetapi memang di buku maupun jurnal itu pun mengatakan bahwa prakteknya tidak 100% seperti itu ya.
sekalipun ada suatu perusahaan yang dia orientasinya kepada engineering, bukan berarti bahwa dia tidak memikirkan juga masalah finansial. Secara perusahaan juga mereka harus untung. Sebaliknya juga demikian. Perusahaan yang dikatakan dia orientasi pada finansial, itu juga tidak semata-mata finansial karena pada saat-saat yang tertentu dia juga harus memikirkan engineering dan memikirkan customer. Jadi ini pembagian dalam menjadi 3 kelompok itu hanya secara teoritis memandang kepada orientasi dalam arti konsentrasi ya. Jadi artinya yang menjadi motif utama dari perusahaan itu. Motif utama ya. Sekalipun prakteknya pasti dia mengkombinasikan 3 itu. Jadi ini ya, engineer ini sebenarnya memang hanya cocok dia akan setia kepada perusahaan dan juga setia kepada profesinya sebagai engineer kalau dia kebetulan bekerja di suatu perusahaan yang dia itu memang engineering oriented ya, companies. Jadi perusahaan yang berorientasi atau motif utamanya adalah engineering. Ya, gitu. Tetapi memang itu saat ini di Indonesia itu sangat jarang ya, sangat jarang. Di masa tahun 70-an sampai 90-an itu banyak ya. Itu tahun 90 sampai 2015, 2018 itu tinggal sedikit perusahaannya seperti itu. Ya. Kemudian beralih menjadi perusahaan yang berorientasi kepada finansial. Ya. Itu masalahnya. Dan baru terakhir-terakhir ini, sejak zaman internet ini, muncullah beberapa perusahaan-perusahaan, ya, terutama adalah perusahaan startup, ya, itu mulailah dia menjalankan yang disebut sebagai engineering oriented company, ya, perusahaan yang bermotif utama engineering. Kenapa? Karena ada contoh ya dari Amerika, negara adidaya ini. Nah ini bahwa banyak perusahaan-perusahaan mereka yang menguasai dunia yang berlatar belakang kepada engineering oriented company. Ya. Jadi Google, ya, Facebook, WhatsApp, ya, Microsoft itu berawal dari orang-orang idealis. Ya. Ini jangan dilihat bahwa dia engineer tidak secara resminya. Ya. Kita tidak melihat engineer dalam arti resmi bahwa ini seorang engineer, tidak ya. Siapapun yang kita maksud di sini dengan engineer adalah orang-orang yang bekerja itu secara mengerjakan hal-hal yang engineering, ya, pekerjaan engineering. Meskipun dia mungkin bukan lulusan suatu perguruan tinggi, dia bukan engineer. Ya, kalau kita tadi saya sebutkan perusahaan-perusahaan besar itu Anda bisa tahu pendiri-pendirinya ada yang dia drop out dari perguruan tinggi, tapi dia jiwanya adalah jiwa engineer. Jadi itu adalah titik balik. Ya. Berapa tahun belakangan ini ada titik balik bahwa perusahaan di luar negeri, di Amerika khususnya, yang berorientasi pada engineering itu jaya, ya, mengalami kejayaan. Dan itu kemudian dibangkitkan di sini. Muncullah di sini startup ya juga engineering oriented company. Problemnya itu adalah di Indonesia ya sekalipun sekarang udah mulai muncul ya startup itu, tapi kebanyakan adalah startup yang basicnya itu adalah komputer ya. Jadi komputer. Jadi di situ berlatar belakang software. Ya. Ada sedikit kandungan hardware. Tapi di sini ya perusahaan semacam itu mulai tumbuh. Tetapi bukan di segala bidang engineering. Nah ini problemnya. Sehingga saya kalau katakan kuliah ini kan untuk engineer secara umum itu belum ya. Jadi sekarang ya perusahaan itu yang paling banyak mayoritas adalah berbasis finansial. Ya. Bahkan ya
perusahaan negara pun, ya misalnya katakan aja lah, saya ambil contoh Telkom Group ya. Telkom Group ini kan dulunya sejarahnya itu ketika mereka dibentuk, mereka itu adalah engineering oriented company. Perusahaan yang berorientasi kepada engineering. Jadi kalau saya sebagai senior ya, sebagai orang yang udah umur 61 tahun, saya bisa mengetahui ya, pada masa lalu itu Perumtel itu teknisinya ya, engineer-nya dan teknisinya itu sangat menguasai kepada peralatan-peralatan telekomunikasi yang mereka beli dari luar negeri. Ya. Itu bisa, kalau nggak percaya saya bisa tanya kepada alumni-alumni pegawai-pegawai Perumtel. Bahwa pegawai Perumtel teknisi itu sangat menguasai. Ya. Sangat menguasai peralatan yang dia beli. Jadi mereka membeli. Kenapa terjadi demikian? Karena yang dibeli peralatan itu masih dipakai sampai 20 tahun, 30 tahun. Di mana pabriknya sudah tidak membuat lagi jenis yang sama. Sehingga teknisi itu bisa melakukan kanibal terhadap peralatan-peralatan yang ada. Bisa mengembangkan sendiri peralatan-peralatan interface. Ya. Pernah pemerintah, ini kan yang membeli peralatan waktu Perumtel itu adalah pemerintah. Ya. Membeli sentral telepon buatan Jerman dan ada sentral telepon lokal ya buatan Belanda. Ya. Ini di sana tidak pernah dihubungkan di dalam satu kota dengan hubungan sentral yang jenisnya berbeda ini di satu kota. Ada itu hubungannya antar kota. Nah kalau antar kota kan melalui sentral long distance. Yang itu mereka memang bisa berhubungan, tapi sentral lokal dengan sentral lokal itu telepon tidak bisa berhubungan. Nah ini orang Perumtel itu bisa bikin sendiri interfacing-nya ini. Ini sejarah saya katakan di sini, sejarah telekomunikasi. Jadi kita sangat paham, sangat menguasai. Dan juga engineering di bidang radio ya. Tadi saya cerita switching radio ya. Sangat banyak engineer di Indonesia yang sangat paham ya, sangat ahli di bidangnya. Dan mereka bekerja di perusahaan-perusahaan yang tadi jenis pertama yaitu engineering oriented company, sehingga mereka betah ya bekerja di situ, tidak pindah-pindah, dan mereka betah dan setia kepada perusahaan dan juga setia kepada profesinya. Namun itu hanya segelintir orang. Segelintir engineer. Mayoritas dari engineer itu tidak mendapatkan pekerjaan di tempat seperti itu. Jadi dia bekerja di perusahaan yang jenis yang kedua dan ketiga, yaitu perusahaan yang berorientasi kepada customer. Jadi di sini tadi saya ceritakan contohnya adalah Perumtel yang kemudian menjadi Telkom. Walaupun dia asalnya adalah engineering oriented company, karena asalnya adalah perusahaan itu adalah menjalankan peralatan-peralatan yang dipasang oleh orang zaman Belanda, zaman Jepang, dan sisa-sisa itu harus dioperasikan. Ya. Jadi berbentuk sentral-sentral manual, ya, sentral engkol, teleponnya engkol, dan seterusnya. Jadi mereka dipaksa oleh keadaan untuk, kalau tidak engineering oriented organization, tidak bisa menjalankan peralatan itu, sementara peralatan yang baru belum bisa dibeli. Jadi ada latar belakang demikian. Tetapi sedikit demi sedikit, ketika mulai zaman Orde Baru, ya, ini beralih sebenarnya menjadi jenis kedua, yaitu customer oriented organization. Jadi di sini menjadi suatu organisasi yang berorientasi kepada customer. Jadi mulai dipikirkan sejak tahun 80-an, tetapi kemudian baru mulai dijalankan tahun 86, 90. Jadi ceritanya kenapa terjadi perubahan? Nah perubahan itu karena mulai di zaman pemerintahan tahun 80-an sebelumnya ya, itu mulai disadari bahwa ternyata Perumtel yang waktu itu menjadi perusahaan satu-satunya monopoli di dalam telekomunikasi dalam negeri, itu tahun 80-an hanya bisa melayani 1 juta pelanggan. Padahal penduduknya itu ada waktu itu sekitar 160 juta.
hanya 0,5% penduduk yang punya telepon. Nah, ini disadari kemudian bahwa ini tidak benar, ya. Harus dilakukan suatu revolusi, yaitu supaya semakin banyak penduduk Indonesia bisa menggunakan telekomunikasi. Dan revolusi itu muncul dengan munculnya teknologi seluler. Ya, kemudian waktu itu kan Perumtel kemudian mendirikan anak perusahaan yaitu Telkom Seluler atau Telkomsel. Dan disitulah mulai orientasinya berubah dari engineering oriented organization menjadi customer. Jadi yang dipikirkan adalah customer. Dan itu sampai sekarang masih dengan setia dijalankan oleh Telkom Group, ya, dalam posisi yang jenis yang kedua tadi. Jadi customer oriented organization. Jadi di sini kenapa demikian? Karena sampai sekarang pun sebagai BUMN, meskipun ya Telkomsel ada sebagian sahamnya dimiliki oleh Singtel, ya, tapi secara totalnya kan masih mayoritas milik negara, ya, Telkom Group itu. Jadi dengan demikian ada beban dari negara, dari pemerintah, bahwa Telkom Group ini harus melayani seluruh pelanggan, seluruh masyarakat di Indonesia semampu-mampunya, meskipun itu mungkin tidak menguntungkan. Itu dilakukan oleh Telkomsel, Telkom Group. Jadi jika kemudian tahun 2005 dan seterusnya, sebenarnya tahun 90 juga udah ada swasta, tapi kan agak beda swasta itu. Yang satunya kan milik anaknya presiden. Nah ini kemudian DBS swasta yang murni itu kan baru tahun 2000-an. Itu diberikan hak untuk Telkom Seluler, menjalankan layanan itu. Tetapi mereka jenis ketiga umumnya. Ya, umumnya adalah jenis ketiga yaitu financial oriented organization. Itu adalah operator-operator yang lain, ya, selain Telkom Group. Jadi mereka konsentrasinya adalah finansial. Ya, meskipun tetap ya namanya engineering itu tetap ya mereka ada perhatian, ya. Kalau tidak kan ini tidak ada kan, tidak ada. Mereka untuk bersaing juga harus ada quality, ya. Engineering organization, ya, oriented organization itu konsentrasinya di kualitas, ya. Jenis kedua tadi kalau customer oriented organization itu konsentrasinya adalah keamanan dan coverage, keamanan dan coverage bagi customer. Itu yang terpenting buat mereka. Dan jenis ketiga finansial itu orientasinya yang terbesar pemikirannya adalah untung. Jadi karakter itu akan membentuk bagaimana operator-operator itu bekerja, ya. Jadi ya tidak bisa disalahkan secara teoritis maksudnya. Kalau secara praktis mungkin ya saya tidak tahu ini cara etika profesi. Tapi secara secara perusahaan yang mencari untung kan nggak salah gitu, ya. Jadi mereka mungkin ya milih-milih gitu tempat yang di mana mereka mungkin untung gitu. Dia pasang jaringan, kalau yang tidak dia yakin tidak mungkin untung, dia rugi, dia tidak akan pasang. Ini contoh ya di dalam saya ingin menjelaskan 3 jenis perusahaan tadi dalam bidang telekomunikasi. Ya, saya tidak berani memberikan contoh di bidang lain karena ya bukan bidang saya. Kalau telekomunikasi saya ngerti sejak puluhan tahun. Inilah sebenarnya asal mula kenapa ada engineer itu menjadi tadi persoalannya. 1, tidak setia kepada perusahaan. Loyalitasnya itu diragukan. Dan kedua, loyalitasnya itu kepada profesinya juga diragukan. Ya. Kenapa terjadi? Tadi saya sudah ceritakan, misalkan Perumtel. Yang asal mulanya itu adalah engineering oriented organization, berubah menjadi customer oriented organization. Maka dengan sendirinya, orang-orang yang sangat ahli di dalam teknik akan merasa tersingkir, ya. Kalau dia setia kepada engineeringnya, ya, setia kepada perusahaan, perusahaannya berubah, ya.
ini maka mereka akan terjadi pergulatan di dalam dirinya. Ya. Ya, jadi perubahan dari perusahaan itu yang menyebabkan orang itu menjadi berubah. Ya. Berubah itu ada dua. Dia mungkin menyesuaikan diri dengan kondisi dari perusahaannya, ya, dalam contoh tadi, atau dia tidak berhasil menyesuaikan diri. Jadi kalau seseorang itu tidak berhasil menyesuaikan diri kepada perubahan yang terjadi di perusahaannya, tentu dia akan memilih keluar. Keluar ini dua hal. Keluar yang pertama, keluar dari perusahaan. Kedua, barangkali saking kecewanya dia keluar dari jalur profesi engineering. Dia memilih pilihan yang lain, bukan engineering. Itu yang terjadi ya. Pada contoh tadi. Nah, sekarang persoalannya adalah stigma itu juga muncul pada fresh graduate. Fresh graduate itu ITB ya gitu. Tetapi juga sama sebenarnya semua universitas di Indonesia yang fakultas teknik ada stigma tidak setia. Ada sekian persen di antara mereka yang tidak setia kepada perusahaan dan tidak setia kepada profesinya yang semula, pendidikannya. Ini ya dari sisi etika profesi. Ini adalah dianggap bukan suatu kesalahan. Ya. Bukan suatu kesalahan asal. Ya. Asal yang bersangkutan itu sudah mempertimbangkan menggunakan cara-cara yang diajarkan di etika profesi. Begitu. Jadi di sini bahwa kenapa terjadi fresh graduate itu ada stigma tadi. Kalau yang lama kan stigma itu terjadi masa lalu. Ya. Ketika perusahaan tadi saya contohnya berubah dari engineering oriented organization berubah menjadi customer oriented organization dan sekarang barangkali saya tidak tahu, saya tidak berani menjudge tapi kalau feeling saya saja mengatakan sekarang bahkan berubah menjadi financial organization, oriented organization, Telkom itu ya. Itu menurut saya. Saya mungkin salah ya. Tapi saya melihat seperti itu. Jadi fresh graduate itu kan tidak hanya bekerja di situ ya, banyak contoh dia bekerja di mana saja. Nah ini kalau dalam dirinya itu sebenarnya dia punya pertimbangan khusus, tetapi dia memilih bekerja itu masuk ke suatu institusi yang tidak cocok dengan karakter dirinya, maka dia akan tidak cocok di situ. Dan tidak cocok itu bisa dua hal, ya. Dua hal itu ya tadi tidak cocok tidak setia ke perusahaan dan mungkin juga tidak setia kepada profesinya, engineeringnya. Tapi bahkan kalau sekarang masa sekarang ini bahkan ketidaksetiaan kepada profesi itu bisa terjadi saat baru lulus. Ya. Nah ini bisa terjadi sekarang ini. Jadi saya hanya melihat analisis kan secara ilmiah kan ini ya, tidak bisa menyalahkan satu menyalahkan lain. Jadi dalam hal ini saya bukan membela mereka ya, tetapi saya hanya ingin mengatakan bahwa mahasiswa yang dididik dalam satu institusi itu kan dia juga punya latar belakang. Punya latar belakang orang tua, keluarga, dan lain-lain. Dia dididik misalkan di suatu institusi, katakanlah di engineering ya, di fakultas teknik. Untuk suatu jurusan tertentu misalkan. Tetapi, nah kalau dia punya latar belakang itu di bidang yang lain, ada perusahaan keluarganya harus dia lanjutkan, bidangnya tidak sama dengan yang dia pelajari, tentu dia akan memilih itu. Ya. Kalau dia memaksakan diri untuk apa yang dipelajarinya itu kan justru tidak efisien, tidak efektif buat dirinya, gitu kan? Jadi dengan demikian, memang masalah itu tadi dua hal ya, tidak setia kepada perusahaan dan tidak setia kepada profesi tadi, itu harus dilakukan semuanya dengan pertimbangan-pertimbangan. Jadi ini adalah saya bagian pertama dari kuliah hari ini, yaitu mengenai latar belakang stigma negatif kepada engineer itu, dan kemudian bagian kedua ini adalah saya bagaimana kita
Nah, ini kita sudah tua, saya sudah hampir pensiun. Anda, bagaimana Anda yang masih mahasiswa, ya? Anda yang sudah lulus fresh graduate ya, dan Anda yang mungkin juga sudah agak lama lah bekerja di satu perusahaan engineer, udah 5 tahun, 10 tahun. Ini secara menurut kuliah etika profesi, bagaimana Anda menentukan sikap? Nah ini kalau yang diajarkan di kuliah ini, etika profesi, ini adalah terkait dengan kuliah saya di bab 4 ya. Jadi bab 4 itu judulnya kan peradilan etika. Di situ saya mengajarkan, saya refresh ya, saya mengajarkan bahwa di pengadilan etika dan pengadilan negeri barangkali, pengadilan pidana, di pengadilan lah, di peradilan, itu hakim ataupun juri ketika akan memutuskan, menyimpulkan seseorang itu bersalah dan kesalahannya berat atau kecil, itu digunakanlah teknik yang sudah saya ajarkan di bab 4. Yaitu pertama, hakim atau juri akan menentukan fitur-fiturnya yang terpenting. Ya. Kemudian kedua, menetapkan magnitude dari masing-masing fitur. Magnitude atau paradigma dari masing-masing fitur. Ya. Jadi fitur itu komponennya yang akan dinilai. Jadi kalau di dalam peradilan kan etika kan satu adalah gift size ya. Kalau itu korupsi waktu itu saya sudah sebutkan ya, ukuran dari nilai gift size itu kan pemberian uang, dapat uang dia mencuri atau pemberian uang berapa rupiah besarnya, berapa dolar. Itu dibandingkan tentu saja dengan pendapatan dia sebulan, pendapatan per kapita orang Indonesia misalkan gitu. Gift size-nya itu adalah fitur pertama. Fitur kedua waktu itu saya ajarkan adalah timing ya. Kemudian dan seterusnya ada reasoning-nya ya. Itu di dalam peradilan etika. Hari ini khusus mengenai hal ini kita juga melakukan hal yang sama. Tetapi ini peradilan kepada diri sendiri. Nah, peradilan adalah kepada diri sendiri. Yaitu pada saat Anda mahasiswa lulus ya, hampir lulus, memutuskan akan bekerja di mana. Nah, Anda memutuskan akan bekerja di mana, atau yang sudah bekerja selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun barangkali, ingin memutuskan saya terus apa tidak di perusahaan ini. Begitu. Nah, ini teknik yang diajarkan di kuliah etika profesi dengan ini adalah caranya pertama, Anda harus menetapkan dulu fitur-fiturnya. Faktor yang menentukan Anda untuk menentukan apakah Anda memilih satu calon graduate, ya, calon yang mau lulus, memilih saya akan bekerja di mana, atau saya akan S2 dulu. Nah, saya S2 di bidang yang sama atau bidang yang berbeda. Nah, itu adalah faktor apa yang harus saya pegang di sini untuk menentukan itu. Faktornya apa saja. Nah, itu. Kemudian kedua, magnitude dari masing-masing faktor. Magnitude dari masing-masing faktor. Ya. Nah, ini kalau magnitude dari masing-masing faktor atau paradigma, dalam istilah hukum namanya paradigma terhadap masing-masing faktor. Nah, ini dalam kasus ini contoh pertama ya. Fitur pertama tentu saja ya, tidak bisa dipungkiri adalah gaji, pendapatan. Itu fitur pertama. Nah, fitur pertama ini gaji ya. Jadi langkah pertama tentukan dulu fitur-fiturnya yang mempengaruhi kita memutuskan ini. Satu mungkin gaji. Nah, itu jelas kalau itu sama dengan peradilan umumnya etika kan juga gift size itu menjadi fitur yang pertama. Disebut gift size itu bukan berarti selalu berbentuk uang ya, benar gift, tetapi bisa juga kalau penghinaan itu kan juga ada nilai itu penghinaannya gitu ya kalau penghinaan. Kalau pencurian kan uangnya, tapi istilah umum itu gift size. Jadi di sini kalau di dalam pemilih pekerjaan ini adalah yang pertama faktornya tentu saja adalah uang ya, gaji ya, satu. Tetapi tidak cukup hanya itu. Ini yang salah ya. Seringkali seorang engineer, seorang profesional keliru menetapkan ketika ternyata memilih hanya satu-satunya fitur itu. Ya. Fitur itu tidak boleh satu, tidak boleh tunggal. Kalau dalam peradilan etika saya ajarkan di bab 4 minimal 3 fiturnya itu di dalam peradilan etika. Jadi di dalam konteks hari ini pun, kuliah hari ini pun,
Minimal ada 3. Ya, Anda jangan hanya 1. Ya. Saya nggak tahu. Kalau yang pertama jelas gift size tadi dalam konteks kuliah hari ini adalah berarti gaji kan ya, otomatis. Kedua saya nggak tahu. Anda tetapkanlah. Mungkin lokasi. Ya, Anda bisa lokasi. Kalau Anda sangat lokasi itu menentukan. Ya, mungkin. Ketiga mungkin faktor keluarga. Ya. Keluarga juga menentukan ya. Pertimbangan keluarga barangkali. Kemudian 4, 5, 6 itu fitur itu Anda tetapkan sendiri ya. Kemudian barulah kemudian Anda tetapkan masing-masing paradigmanya, begitu paradigmanya. Misalkan Anda memilih bekerja ya di satu perusahaan. Ini perusahaan ini gajinya kecil ya. Gajinya kecil. Maka ya Anda kasih dia paradigmanya dia kecil ya. Minus atau berapapun nilainya. Anda bisa pakai, kalau di dalam peradilan, biasa kan ada positif, ada negatif yang di bab 4. Kalau seorang itu Anda anggap tidak bersalah, kan dia clearly acceptable. Kalau dia bersalah, itu adalah clearly wrong. Ada positif, negatif. Tapi dalam hal ini, kita tidak mengambil, sebaiknya tidak menggunakan positif, negatif, tetapi dari 0 sampai tak terhingga. Sebaiknya begitu, tidak ada negatif. Tapi ya terserah kalau Anda mau pakai ada negatif. Ini secara teknis tidak ya bisa juga sih Anda kasih angka negatif ya. Jadi kalau gaji sangat kecil Anda kasih negatif ya oke lah. Ya silakan. Jadi clearly not acceptable. Jadi misalkan gaji di satu perusahaan lain ini lightly acceptable agak lumayan tapi dia kecil. Tapi ada yang relatif besar, Anda kasih, wah ini clearly acceptable. Jadi saya kasih nilai dia 100 misalkan, atau plus 1. Anda terserah, mau pakai angka 1 atau 100. Ambil aja misalkan angka 1. Nah ini 1, untuk gaji di perusahaan ini 1. Di perusahaan B 0,75, di sini 0,5. Ini 0, perusahaan lain ini minus. Setengah ada minus 0,75. Tapi jangan jadikan itu satu-satunya pertimbangannya. Bukan satu-satunya pertimbangan. Pertimbangan kedua sama dengan di dalam peradilan etika di bab 4 itu timing itu juga harus masuk. Timing ya. Timing itu masuk waktu. Jadi di perusahaan A gajinya kecil dibandingkan perusahaan B. Tetapi prospeknya bagaimana? Ya, prospeknya di perusahaan A ini gajinya lebih besar dibanding B, tetapi dia 5 tahun tidak akan naik. Nah, di sini nanti 3 bulan naik, dan seterusnya menjadi makin besar. Nah, itu misalkan. Maka timing menentukan. Meskipun tadi perusahaan B misalkan lebih baik dibanding perusahaan A, ya, di dalam fitur yang pertama paradigmanya, tapi paradigma kedua timing itu bisa menjadi berbeda. Di sini yang B bisa tadi B lebih baik dengan A, maka A akan jadi lebih baik nilainya. Jadi ini kebalik nilainya. Ini di sini tadi nilainya kita kasih 1, ini minus 1, tapi di sini bisa menjadi plus 1, ini minus 1. Totalnya 0, jadinya begitu. Itu baru 2 pertimbangan. Pertimbangan lain adalah tentu saja, ya ini tadi masalah organisasi. Ya. Apakah perusahaan itu engineering orientasi, ya, engineering oriented organization, atau dia customer oriented organization, atau dia itu financial oriented organization. Jika perusahaan itu financial organization oriented dan Anda yang ketika mahasiswa itu sangat mencintai, sangat passion dengan bidang yang Anda geluti, maka perusahaan yang seperti itu harus Anda kasih di paradigmanya adalah minus 1, minus 100%, minus 1. Paradigma ini. Sementara, kalau Anda, ya, jiwanya, Anda harus jujur menilai kan, ini masing-masing. Anda selama kuliah barangkali merasa tidak passion ternyata, wah saya kayaknya asal lulus di bidang saya ini, saya belajar ini, saya nggak cinta pada bidang ini, nggak bisa dipaksakan, cinta kan nggak bisa dipaksakan. Jadi di sini Anda tidak merasa passion, maka yang financial oriented ini tidak akan menjadi masalah buat Anda.
Anda kerja di situ, Anda tidak terlalu diperhatikan keahlian Anda di dalam engineering. Begitu. Sebaliknya kalau Anda, tadi sudah saya katakan, jadi kalau Anda sangat cinta kepada bidang Anda itu harus kasih nilai yang tinggi. Bahkan, mungkin nanti ada bobot, tapi nanti ya. Ini kita baru cerita 3 ya tadi. Kemudian Anda tambahkanlah 4, 5, 6 fitur-fitur. Ya. Kemudian Anda masing-masing nilai paradigmanya masing-masing. Nah ini ya, ini dilakukan oleh setiap orang harusnya. Jadi kemudian fitur apa lagi yang mungkin ya yang bisa dimasukkan di dalam konteks ini itu adalah fitur bagaimana manajemen di perusahaan itu ya. Manajemen di perusahaan itu. Ada banyak perusahaan yang dia itu memberikan gaji minimal untuk pegawai fresh graduate yang relatif besar. Manajemen dan non-manajemen gajinya itu tidak terlalu beda banyak. Engineer dan tidak. Ya. Itu banyak seperti itu. Tapi ada lebih banyak lagi perusahaan yang tidak seperti itu. Ya. Nah, perusahaan yang tadi saya katakan jenis pertama itu Anda dapatkan itu kalau Anda kerja di Amerika. Ya. Kalau saya lihat dulu waktu di Amerika, kalau kita kerja di sana, itu posisi engineer dan posisi manajernya itu hanya posisi manajerial, tetapi dia pendapatannya mungkin malah lebih tinggi engineer-nya. Jadi karena perusahaan itu adalah engineering oriented organization, ya. Jadi dia memang bisa memberikan gaji yang tinggi pada engineer. Tetapi ada yang organisasi itu tidak demikian. Dia finansial oriented. Maka engineer diperlakukan sama dengan semua yang lain. Kalian Anda tidak berarti di situ. Meskipun sekalipun ya, ini sekalipun perusahaan itu bernama operator telekomunikasi misalkan. Tapi kata telekomunikasi di sini tidak terlalu berarti Anda alumni telekomunikasi, kalian Anda tidak dihargai lebih dibanding staf yang lain. Ini bisa terjadi kalau dia manajernya. Nah, manajernya ini siapa dulu? Manajernya ini apakah dia latar belakangnya engineering atau bukan? Nah, kalau manajernya tidak ada latar belakang sama sekali manajemen, bukan hanya dirinya ya, keluarganya dan temannya, maka dia tidak akan menghargai Anda lebih dengan kemampuan Anda. Sekalipun perusahaan itu sebenarnya perusahaan yang tema di dalam teknologi yang Anda pelajari. Nah, begitu. Jadi dengan demikian, akhirnya setelah selesai Anda lakukan fitur-fitur dikumpulkan, masing-masing paradigma Anda nilai, benar Anda total. Dalam hal ini terserah Anda mau bikinnya pakai bobot apa tidak. Ini sepenuhnya terserah kepada Anda. Ya. Lalu kalau Anda misalkan, ya, siapa tahu Anda harus menunggu orang tua yang sakit, misalkan. Misal saja kan bisa terjadi ya. Dan Anda memutuskan saya harus di kota yang sama dengan orang tua saya ini tinggal, misalkan gitu. Kalau saya pindah, kemudian orang tua saya ajak, saya tidak bisa sekarang, misalkan. Maka Anda kasih bobot di situ, lokasi menjadi bobotnya paling tinggi, misalkan. Anda bersedia, misalkan, bekerja di lokasi yang lain asalkan gajinya itu mencukupi untuk membiayai seorang perawat yang mungkin orang tua Anda tinggalkan di kota yang berbeda tersebut. Barangkali demikian. Jadi itu adalah tekniknya ya. Jadi Anda harus kasihkan bobot. Jadi langkah pertama ya, jadi menentukan fitur-fitur untuk menetapkan. Langkah kedua adalah menentukan paradigma masing-masing, dan ketiga bobot, lakukan bobot masing-masing. Bobotnya boleh sama, boleh tidak, tapi itu Anda harus lakukan. Kemudian di total dijumlahkan, begitu ya, di terakhir dijumlahkan. Akhirnya Anda ambil keputusan dengan mantap. Berdasarkan pertimbangan ini, saya memilih bekerja di titik A. Dan ini Anda tidak bisa digugat sama sekali. Ya. Keputusan Anda adalah keputusan bersifat pribadi. Ya. Jadi bersifat pribadi. Ini adalah menurut etika profesi tidak bermasalah. Ya. Tidak bermasalah sama sekali. Anda menurut etika profesi, Anda sangat dianjurkan bekerja sesuai dengan passion Anda, dibandingkan Anda memaksakan diri bekerja
dengan pertimbangan tadi itu yang lemah Anda paksakan di situ. Itu tidak akan lebih baik hasilnya, tidak optimal. Jadi itulah yang merupakan inti daripada kuliah hari ini. Ini mohon maaf ya atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.